Mata adalah panglima hati. Semua yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu saya pada malam hari ini adalah seorang model dan presenter, Andini Nurmalasari. Andini, benar kalau kamu peka terhadap makhluk-makhluk gaib? Iya, karena aku mungkin lahir dan besar di Banten ya. Jadi memang lingkungan di sana sudah tidak asing dengan hal-hal seperti itu gitu. Jadi cuman aku tipikal orang yang memang mendinai hal seperti itu dengan kalau misalkan ada apa sedikit, udah takut sedikit, pasti aku langsung baca ayat kursi dalam hati. Aku berusaha untuk memberanikan diri aja gitu. Jadi walaupun takut, aku lawan sendiri gitu. Partisipan kita yang hadir biasanya di Penembus Mata Batin itu selalu berhubungan dengan santet, pelet, pesugihan, dan lain-lain. Nah, dengar-dengar katanya kamu juga pernah punya keluarga yang pernah kena santet. Iya, itu tante aku sekitar berapa ya, 12 tahun yang lalu mungkin ya. Sebenarnya aku nggak percaya kayak gitu, cuman karena di depan mata aku tiba-tiba dikeluarkan ada paku-paku kecil dari mulutnya. Jadi kayak, oh emang ini nyata gitu. Dan itu kita tuh udah kayak berobat ke banyak orang dan itu udah ke orang, mesti orang pintar ke berapa puluh gitu yang baru bisa mengeluarkan itu. Dan setelah itu kondisinya? Setelah itu alhamdulillah membaik, sampai sekarang pun alhamdulillah baik-baik aja. Oke, tapi kamu nggak pernah kena gitu-gituan? Aku alhamdulillah nggak, jangan sampai. Jangan sampai. Jangan sampai. Oke, nah partisipan kita malam hari ini yang akan hadir berikut ini adalah seorang pria yang mengaku melakukan pesugihan. Malam ini kami akan hadirkan dengan nama samaran. Kami persilahkan Aduy. Selamat malam Mas Adoy. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda sehari-hari? Saya usaha sendiri, buka material. Toko material? Ya. Oke, baik. Apa yang ingin Anda ceritakan pada kami malam ini? Oke, saya datang ke sini untuk berbagi cerita apa yang sudah saya lakukan. Saya pelaku pesugihan siluman bodat. Siluman? Siluman bodat. Siluman bodat? Apa ya? Bodat itu artinya? Siluman bodat itu siluman monyet bagi orang Sumatera. Oke. Apa yang Anda dapatkan dengan melakukan pesugihan ke siluman bodat itu? Oke, saya punya kisah dulunya pas waktu SMA. Saya dari keluarga kurang mampu. Orang tua saya bisa dibilang orang yang sangat susah. Pada saat saya lulus SMA, saya kuliah, tapi saya dibully karena kondisi keuangan keluarga saya. Seiring berjalannya waktu, suatu ketika ada orang yang menawarkan saya untuk ikut ritual pesugihan siluman bodat, dan saya tertarik. Anda ikuti? Iya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Seiring berjalannya waktu, saya semakin banyak teman. Sampai lulus kuliah, saya selalu disanjung oleh perempuan. Setelah saya lulus kuliah, saya buka toko material jet pump. Oke, Anda dapat keuntungan dengan melakukan pesugihan ke siluman bodat ini? Tentu. Di toko material lebih laris gitu? Iya.
Biasanya pesugihan selalu dikaitkan dengan tumbal, Ya, betul. ya kan? Iya betul. Anda melakukan itu. Ya, Apa yang Anda tumbalkan? yang menjadi tumbal saya adalah keluarga saya sendiri. Maksudnya? Ayah saya. Boleh tahu mas itu kejadiannya kapan mas? Baru-baru, udah lama. Sekitar 2 tahun yang lewat. Oh, tapi orang tua masih ada apa? Saya buka material, papa masih ada. Iya. 2 tahun yang lewat, papa meninggal. Karena Karena saya tumbalkan buat pesugihan. apa yang terjadi? Anda bunuh gitu? Saya membunuh papa saya melalui mistis. Oke. Itu terakhir atau masih akan ada tumbal berikutnya? Sebenarnya saya ditarget setiap bulan purnama harus mengorbankan salah satu di antara keluarga saya. Dan berikutnya akan ada tumbal lagi Ya, dari tentu. keluarga. Ya, Dan mas akan melakukan itu lagi? tentu. Dengan nggak ada beban gitu mas? Nggak ada rasa bersalah atau rasa tega gitu? Kan keluarga, apalagi orang tua mas Bayu ya? Beban pasti ada. Cuma saya terlanjur sakit hati. Sakit hati. Sakit hati kepada orang-orang yang sudah mencaci maki saya. Oke, Boleh komen gak sih mas? tahan dulu. Nggak Saya aku mau yang tahu. sesek juga soalnya Saya dengernya. itu dia makanya. Kadang yang menilai dari sini di luar batas kemanusiaan dan di luar nalar kita. Boleh kami tahu tujuan Anda datang ke studio? Boleh? Apa itu? Saya hanya untuk berbagi. Dan kali aja ada yang minat untuk ngikut saya. Maksudnya Alhamdulillah. melakukan ritual yang seperti yang dilakukan gitu? Ya, Atau untuk jadi tumbal Anda? saya membantu orang supaya ekonominya meningkat. Anda jualan nih malam ini untuk ada orang yang mau meningkatkan kondisi ekonominya melalui cara Anda. Ya, Masnya kayak udah gak waras, masa kayak gitu bangga banget sih, kayak gak ada rasa bersalah gitu. Oke, baik. Kalau Anda ketemu Roy Kiyoshi, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang Anda mau? saya hanya untuk berbagi di sini. Saya akan menceritakan kisah saya dengan bangga kepada Roy Kiyoshi. Hai. Oh my god. Oke, baik. Mudah-mudahan kita akan kita akan membuka mata hati semua yang ada di sini, termasuk Anda, supaya sama-sama kita sepakat nih apakah yang Anda lakukan itu benar atau salah. Ya, Cari ada solusi sebaiknya, ya, Mas, ya? mudah-mudahan ada solusinya. Kalaupun memang itu salah, ya kita cari sama-sama solusi supaya bisa menjadi benar. Ada sebaiknya ceritakan semuanya ke sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Adui, terlahir tanggal 21 Mei 1990, tinggal di rumah bernomor 21. Sosok yang menyenangkan namun mudah emosi. Saya melihat dia sudah dikuasai oleh makhluk halus dan arwah gentayangan. Sebagian jiwanya telah dikuasai kekuatan besar. Ada sebuah perjanjian hitam yang pernah dilakukannya. Saya melihat sosok yang aneh sekali, seperti kerang atau monyet. Ya, saya merasakan ada aura siluman monyet di Adui. Saya akan membantu Adui memecahkan misteri pada malam hari ini. Silakan duduk.
Adwi dengan tanggal lahir 21 bulan 5 1990. Kemudian 21. Adui memiliki pesugihan siluman bodat atau siluman monyet. Mengorbankan ayah sebagai tumbal demi toko materialnya laris, dan sekarang menawar kepada orang kalau mau meningkatkan perekonomiannya bisa melakukan ritual yang seperti Anda lakukan. Betul. Dan Anda hanya ingin sharing ke kita semua tanpa Anda sadari bahwa perbuatan Anda benar atau salah. Ya. Sadar sih harus ya sebenarnya, Sadar sih. cuman kayak ya nggak sih? Iya, dia Ini sadar sadar banget banget. Karena memang dengan bangga mengajak orang lain gitu. Saya melihat tiba-tiba ngelihat Adwi mukanya sesosok, saya tidak bilang sosok hewan gimana, tetapi ketika saya melihat sosok Adwi, langsung saya melihat sosok ini. Itu seperti apa ya? Orang Iya, hutan. seperti orang hutan. Yes. Genderuwo atau orang hutan? Roy, Sepertinya teman saya sangat tertarik kepada Mbak. Aduh. teman apa maksudnya? Siluman bodat yang saya punya. Ada di sini, Roy. Saya lihat silumannya ada di sini, tapi dia bilang siluman bodat atau monyet. Saya melihatnya bertaring dan punya taring-taring yang panjang sekali dan bulu-bulu yang banyak sekali di sini. Dan dia aktif sekali. Saya takut banget karena di pikirannya siluman monyet putih ini. Iya, siluman monyet putih ini saya lihatnya. Saya kok lihat saya lihat dia kok mirip siluman monyet putih ya. Mirip atau ada sebenarnya di sini, Roy? Memang ada gitu. Saya pastikan bintang tamu saya aman ya. Jangan mengganggu bintang tamu saya dan penonton saya juga. Dia sangat tertarik kepada Mbak. Oke, Roy, di mana siluman bodat atau siluman monyet ini sekarang, Roy? Dia tepat berada di atas langit-langit sawi. Apa yang dia mau? Apa yang siluman bodat itu mau? Dia mau menyentuh Mbaknya. Dia mendalik ya Allah. Roy, Roy, kalau I need your siluman help. ini jahat Really. atau bisa dikendalikan? Saya melihat siluman ini bisa dikendalikan sementara. Saya pastikan tidak terluka, tidak melukai bintang tamu saya dan partisipan saya juga. Aneh sekali ya, kenapa tiba-tiba langsung mbaknya yang mbak bintang saya. Oke, apa yang dia mau siluman ini, Roy, sebenarnya, Roy? Menurut kamu, kenapa dia suka ke Andini? Oke, karena Andini cantik katanya. Oke. Dan sebenarnya yang saya lihat di sini, monyet ini udah ada di sini loh. Dan kukunya tajam-tajam banget. Aduh. Ih, serem banget sesuatu. Mas Aduy, Ya, boleh diceritain ke kita nggak? Ini pertama kali dapat ini pesugihannya bagaimana dan ritualnya seperti apa yang Anda lakukan? oke. Pertama kali saya dapat ketika saya kuliah. Dan ritual yang saya lakukan itu, saya ikut ke sebuah gunung di Sumatera. Saya selama 10 hari tinggal di gunung, tinggal bersama monyet, makan apa yang dimakan monyet. Seperti buah-buah pohon, dan setelah 10 hari, saya harus membunuh salah satu monyet. Lalu Darah dan dagingnya harus saya makan. Anda lakukan.